Beberapa orang berwajah pucat pasi, beberapa menatap dengan mata gelisah, dan beberapa lagi memainkan gulungan giok di tangan mereka sambil menundukkan kepala. Tak seorang pun berbicara, tetapi semua orang tahu dalam hati mereka bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, cukup besar untuk mengguncang fondasi kuno seluruh klan Dewa Liu Chen. Di atas aula utama, sebuah cermin rune ilahi raksasa melayang di udara, memutar beberapa bingkai terakhir yang ditangkap oleh rune ilahi asal secara berulang. Formasi pembunuh 6 harmoni emas terbelah menjadi 2 dari tengahnya oleh cahaya pedang abu-abu keunguan. Keenam susunan sihir sepanjang 10.000 kaki itu runtuh secara bersamaan, dan lebih dari 300 titik cahaya emas padam pada saat yang sama. Gambar itu membeku pada momen terakhir tersebut, cahaya pedang abu-abu keunguan melesat lurus ke langit, merobek celah besar dalam cahaya ilahi keemasan yang memenuhi surga, seolah-olah sesuatu telah menembus langit dari dalam. Pintu istana didorong terbuka dari luar, suaranya tidak keras, tetapi terdengar sangat mengganggu dalam keheningan yang mencekam. Semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat, lalu berdiri tegak dan membungkuk memberi salam. Sesosok tinggi menjulang yang mengenakan jubah ilahi berwarna ungu keemasan melangkah masuk. Wajahnya tampak bermartabat dan penuh makna, alis dan matanya menunjukkan energi dingin dan ketenangan yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun pemerintahan. Rambut pirang gelapnya terurai di bahunya, dan tubuhnya dikelilingi oleh rune energi nuklir ekstraterestrial yang padat dan hampir nyata. Setiap langkah yang diambilnya, hukum dan pola seluruh aula akan sedikit bergetar. Namun saat ini, wajahnya sedingin es yang tak pernah mencair, dan matanya berkobar dengan amarah yang terpendam dan niat membunuh. Meskipun auranya terkendali, semua orang merasakan tekanan seolah-olah mereka sedang duduk di atas duri. Dia tak lain adalah patriark dari klan ilahi Liu Chen. 2 pelayan mengikuti di belakangnya, menundukkan kepala dengan hormat, bahkan tidak berani bernapas dengan keras, dan dengan hati-hati menjaga jarak 3 langkah darinya. Kepala klan berjalan ke kursi utama dan berdiri di sana. Ia tidak langsung duduk, juga tidak berbicara. Tatapannya menyapu wajah semua orang yang hadir dengan pandangan yang dalam. Tatapannya bagaikan 2 pisau tumpul yang dingin, membuat semua orang merinding, tak seorang pun berani menatap matanya. Keheningan itu berlangsung lama. Akhirnya, pemimpin klan melemparkan token suci yang hancur yang dipegangnya ke tengah altar berlapis emas. Token itu hancur berkeping-keping, tepinya hangus hitam, jelas menunjukkan bahwa transmisi telah dihentikan secara paksa pada saat-saat terakhir. Kekuatan ilahi yang tersisa masih sesekali memancarkan secercah percikan emas. 327 lampu jiwa. Kepala klan berbicara, suaranya rendah, seperti pisau tumpul yang menggores kerikil, membawa aura dingin yang membuat merinding. Tidak ada satupun lampu yang tersisa. Seluruh pasukan utama tentara perbatasan, dari komandan peringkat ke-6 hingga penjaga ilahi peringkat ke-5, telah musnah. Tidak seorang pun yang berhasil lolos. Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada token yang hancur di atas meja, kata-kata terakhir yang dikirim komandan ke-6 sebelum kematiannya hanya 4 kata, Chaos Grid Luo.
Saya telah meminta orang-orang untuk memeriksa teks-teks kuno untuk keempat karakter ini. Teks-teks kuno mencatat bahwa Jalan Luo Agung kekacauan secara alami dibatasi oleh sistem kultivasi energi nuklir ekstraterestrial. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah terjadi preseden seperti ini. Dan kemudian hari ini, hal itu muncul. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah menelan pasukan elit yang telah dikumpulkan rakyat kita selama berabad-abad di perbatasan kita. Aula itu tetap hening selama beberapa saat sebelum akhirnya seseorang dari faksi pro-perang tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Seorang tetua yang mengenakan baju zirah ilahi berwarna emas gelap berdiri, suaranya dalam dan menggema seperti guntur yang teredam, membawa puluhan ribu tahun tirani dan keteguhan hati, pemimpin klan. Pemusnahan pasukan perbatasan adalah aib yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan kita. Pemuda ini telah membantai prajurit klan saya, menghancurkan prestise militer klan saya, dan menginjak-injak kekuatan ilahi klan saya. Jika kita tidak menghancurkannya dengan tindakan cepat dan tegas, bagaimana jutaan ras di langit akan memandang klan ilahi Liu Chen saya di masa depan? Apalagi yang bisa kita gunakan untuk mencegah para kultivator yang gelisah dari alam bawah? Ia menjadi semakin gelisah saat berbicara, suaranya meninggi beberapa desibel, mohon, kepala klan, berikan perintah segera. Kerahkan pasukan elit markas besar ibu kota ilahi, kirimkan 3.000 keturunan langsung keluarga kerajaan, dan kirimkan semua jenderal ilahi peringkat 6 untuk mengaktifkan susunan alam pembakaran 1000 inti dan langsung bergegas ke kota bintang jatuh. Anak ini baru saja memasuki alam Luo Agung, dan fondasinya masih dangkal. Inilah saat terbaik untuk menghentikannya sejak dini. Jika kita menunggu lebih lama lagi, sampai dia benar-benar memantapkan fondasinya sebagai Dewa Luo Agung dan menguasai kekuatan penuh dao kekacauan, biaya untuk bergerak saat itu hanya akan semakin besar. Ketua klan, jangan lewatkan kesempatan ini. Para tetua lainnya menyuarakan sentimen yang sama. Wajah mereka memerah, suara mereka semakin keras, bahkan beberapa di antaranya mengepalkan tinju seolah-olah mereka akan memimpin pasukan ke medan perang. Aula itu bergema dengan teriakan, "Ayo bertarung!" Seperti besi cair yang dituangkan ke dalam air dingin, menyebabkan bahkan udara yang paling kuat pun bergetar. Saat ini, seorang tetua kerajaan, mengenakan jubah emas gelap dan berwajah tirus, membanting tangannya ke meja. Meskipun suaranya tidak keras, itu menenggelamkan keributan yang mendidih dari sisi lain. Semuanya, harap tenang. Kita bahkan tidak tahu dari mana pihak lawan berasal, apakah mereka memiliki sekutu, atau apakah mereka hanya pion yang dikirim oleh alam yang lebih tinggi. Namun Anda ingin mempertaruhkan seluruh pasukan elit klan Anda untuk melawan mereka. Bagaimana jika mereka punya rencana cadangan? Bagaimana jika ada kekuatan yang lebih menakutkan di belakang mereka? Jika kita menabrak mereka dan hancur berkeping-keping, siapa yang akan bertanggung jawab? Dia menoleh menghadap kepala klan, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kepala klan, mohon maafkan saya. Kehancuran pasukan perbatasan memang sangat memilukan, tetapi yang terpenting saat ini adalah tidak bertindak gegabah. Karena orang ini berani membunuh Jenderal Suci klan saya di depan semua orang di kota Bintang Jatuh, dan mampu menembus alam melawan segala rintangan dan membunuh komandan peringkat 6 di formasi pembunuh 6 harmoni. Metode dan fondasi seperti itu jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh kultivator biasa dari alam bawah.
Jika dia adalah reinkarnasi dari makhluk kuno yang sangat kuat dari alam atas, atau pion yang sengaja ditempatkan di surga ke-23 oleh kekuatan tingkat tinggi, serangan gegabah klan kita bisa jadi menjebak kita ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang lain. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang dari faksi pro-perang langsung mencibir, "Jadi, kau mengatakan bahwa klan Dewa Liu Chen kita menderita lebih dari 300 kematian, dan kita tidak hanya tidak bisa membalas, tetapi haruskah kita bersembunyi di rumah, membakar dupa, dan berdoa kepada Buddha agar dia tidak datang lagi?" Obrolan macam apa itu? Kapan saya bilang kita tidak boleh membalas? Saya bilang kita tidak boleh bertindak gegabah. Para penengah perdamaian juga mulai cemas, apa hubungannya tindakanmu yang terburu-buru menuju kematian dengan balas dendam? Balas dendam membutuhkan kemampuan untuk menang. Jika Anda bahkan tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, dan Anda menyerbu berdasarkan amarah sesaat, apa yang akan Anda lakukan untuk mengisi kekosongan jika seluruh pasukan elit klan Anda musnah? Kau cuma pengecut. Tetua pendukung perang itu menunjuk ke pihak lain dan mengumpat, "Kalian takut pada anak itu. Yang kukhawatirkan adalah kau akan membawa seluruh klanmu menuju kematian." Keduanya sangat berbeda. Kedua pihak berdebat semakin keras, dari masing-masing berpegang teguh pada versi kejadian mereka sendiri hingga membanting meja dan saling meneriakkan hinaan. Beberapa orang bahkan berdiri dan saling menunjuk, menciptakan suasana tegang di seluruh aula, seolah-olah perkelahian akan segera terjadi kapan saja. Patung emas itu terbentur dengan bunyi keras, cangkir teh di atas meja berguncang, dan tidak ada yang peduli ketika teh panas tumpah. Kepala klan duduk di kursi utama, mendengarkan dengan tenang perdebatan yang terjadi antara kedua kubu. Ekspresinya tetap dingin dan tegas, tangan kirinya bertumpu pada sandaran tangan, jari-jarinya mengetuk ringan pada sandaran tangan yang dingin dan berlapis emas, menghasilkan suara yang halus dan berirama. Tatapannya menyapu wajah-wajah memerah dari faksi pro-perang, lalu ke alis berkerut dan bibir terkatup dari faksi pro-perdamaian, seolah mendengarkan, atau mungkin menunggu, semua orang selesai berbicara. Kedua belah pihak berdebat hampir selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, dan suara mereka secara bertahap berubah dari nada bersemangat awal menjadi saling berteriak. Ketua yang pro-perang sangat marah hingga janggutnya bergetar, sementara wajah tetua kerajaan yang pro-perdamaian memucat dan bibirnya terkatup rapat. Kedua belah pihak saling menatap tajam, tak seorang pun mau duduk duluan. Akhirnya, kepala klan mengangkat tangannya dan menekannya perlahan. Pergerakannya kecil, tetapi semua suara di aula lenyap pada saat itu, seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala seseorang. Suara-suara perdebatan, bantingan meja, dan sanggahan tertahan di tenggorokan mereka saat semua orang menoleh untuk melihat sosok berwarna ungu keemasan di ujung meja. Kepala klan perlahan berdiri. Saat dia berdiri, auranya mulai meningkat berlapis-lapis. Awalnya, dia tidak bersikap kasar, tetapi setiap kali dia berdiri tegak, keagungan tertinggi seorang kultivator Grand Luo Golden Immortal tingkat 7 terungkap seperti gletser kuno yang perlahan runtuh, menyebabkan hukum dan pola seluruh aula bergetar dan berkedip-kedip tak menentu. Tetua yang pro-perang tanpa sadar mundur setengah langkah, dan tetua kerajaan yang pro-perdamaian juga menundukkan kepalanya. Tak seorang pun berani berkata apapun lagi. "Apakah kalian sudah selesai berdebat?" tanya kepala klan, suaranya tidak keras maupun pelan, namun terdengar jelas oleh semua orang.
Tidak seorang pun berani menjawab panggilan itu. Salah satu dari kalian mengatakan untuk melancarkan serangan besar-besaran, yang lain mengatakan untuk meminta pertolongan dari langit, masing-masing memiliki alasan sendiri dan menyerukan keadilan. Tatapan pemimpin klan perlahan menyapu seluruh area, suaranya masih tenang, tetapi perasaan tertekan yang terkandung dalam ketenangan itu lebih menyesakkan daripada raungan apapun. Tapi aku sudah duduk di sini mendengarkan kalian semua berdebat untuk waktu yang lama, dan tak seorang pun dari kalian mampu mengatakan apapun kepadaku. Sebenarnya apa latar belakang kultivator yang membunuh 327 anggota klan saya? Dari mana asal dao kekacauan miliknya? Apakah ada kekuatan lain di baliknya? Apakah masuknya dia ke surga ke-23 itu tidak disengaja atau disengaja? Seluruh aula dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Kelompok pendukung perang membuka mulut mereka, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kelompok pendukung perdamaian menundukkan kepala mereka, sama-sama terdiam. Pemusnahan pasukan perbatasan telah membuatku lebih marah daripada kalian semua. Dari 327 lentera jiwa itu, setengahnya dinyalakan oleh tanganku sendiri. Suara pemimpin klan akhirnya terdengar dingin, tetapi amarah tetaplah amarah, dan keputusan tetaplah keputusan. Aku telah memerintah klan Dewa Liu Chen selama puluhan ribu tahun, bukan dengan menggedor meja dan melihat siapa yang bisa berteriak paling keras, tetapi dengan memahami situasi sebelum bertindak. Dia berbalik, pandangannya tertuju pada langit luas di luar aula utama, dan terdiam sejenak. Lewati perintah ini, ia berbicara, kata demi kata. Pertama, perintah untuk melancarkan ekspedisi dengan ini dibatalkan. Semua pasukan elit markas besar ibu kota ilahi akan tetap ditempatkan di posisi mereka saat ini. Tidak seorang pun diizinkan untuk pergi berperang tanpa perintah tertulis pribadi saya. Kedua, para pengintai rahasia paling elit harus direkrut dari garda kegelapan dan segera disusupkan ke kota Bintang Jatuh. Mereka harus mencari tahu semua detail tentang orang ini secepat mungkin, identitasnya, asal-usulnya, garis keturunannya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya, apakah dia memiliki kaki tangan, dan apakah dia memiliki latar belakang di alam atas. Aku perlu tahu segala sesuatu tentang dia, bahkan kapan dia makan dan kapan dia tidur. Dia berhenti sejenak, suaranya menjadi lebih dalam. Ketiga, kirim seseorang untuk menghubungi 24 surga untuk menyelidiki reaksi para dewa alam atas. Jika latar belakang orang ini benar-benar melampaui alam surga ke-23, saya akan mengambil keputusan sendiri. Tetapi sampai saat itu, seluruh pasukan akan tetap tidak aktif, melakukan penyelidikan tetapi tidak terlibat dalam pertempuran. Setelah perintah diberikan, aula menjadi hening sejenak, lalu semua orang berdiri, membungkuk, dan menerima perintah tersebut. Meskipun tetua pendukung perang itu dipenuhi rasa dendam, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa menggertakkan giginya serta membungkuk, sambil berkata, "Rakyatmu patuh." Para tetua dari faksi perdamaian juga membungkuk dan diam-diam menghela napas lega. Tepat ketika semua orang hendak pergi, tetua kerajaan yang telah berdebat dengan faksi utama hampir sepanjang hari berhenti, berbalik, dan berjalan kembali sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Patriark, ada satu hal lagi. Penguasa kota Bintang Jatuh, Si Linyuan, telah sepenuhnya tunduk kepada kultivator itu. Dia memiliki gulungan alam rahasia 23 langit yang disusun oleh para penguasa kota sebelumnya,
yang menandai lokasi beberapa situs kuno yang disegel. Fragmen nuklir ekstraterestrial yang tersebar di dalam area tertutup itu, kemungkinan besar adalah apa yang ingin dikumpulkan oleh kultivator itu selanjutnya. Pemimpin klan itu berhenti sejenak dan perlahan berbalik. Tanah tersegel kuno. Suaranya berubah dingin. Segel di tempat-tempat itu telah mengendur selama ribuan tahun, dan pecahan nuklir terus-menerus merembes keluar. Tempat-tempat ini selalu menjadi sumber daya vital yang secara diam-diam dikendalikan oleh ras kita. Jika dia mengincar tempat-tempat itu, kalau begitu, kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia berhasil. Tetua kerajaan itu berkata dengan suara berat, jika dia mengumpulkan sejumlah besar puing nuklir, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pemimpin klan itu terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangkat matanya untuk memandang hamparan awan yang luas di luar aula utama. Suaranya sedingin embun beku, perintahkan semua penjaga di perbatasan untuk mengawasi dengan cermat pergerakan situs-situs kuno yang disegel itu. Jika Anda menemukan tanda-tanda bahwa dia mendekat, segera laporkan, dan saya akan mengambil keputusan. Tetapi sebelum saya memberi perintah, tidak seorang pun boleh bertindak tanpa izin, dan tidak boleh memberitahunya. Perintah-perintah tersebut diteruskan dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya, dan semua orang menerima perintah mereka dan meninggalkan aula utama. Token yang hancur di atas altar berlapis emas itu disingkirkan dengan hati-hati oleh petugas. Lebih dari 300 lampu jiwa di kubah yang kosong tetap gelap gulita, seperti kekosongan yang tak pernah bisa disembuhkan. Setelah semua orang pergi, pemimpin klan berdiri sendirian di tengah aula utama, menatap arah kota bintang jatuh yang samar-samar terlihat di cakrawala yang jauh. Matanya dipenuhi campuran emosi yang sangat kompleks. Kemarahan, ketakutan, kehati-hatian, dan kegelisahan samar yang bahkan ia sendiri enggan akui, semuanya bercampur aduk, membebani hatinya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun, ia ragu apakah keputusannya untuk tetap tidak aktif, itu benar atau salah. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa kemunculan biksu berjubah abu-abu itu jauh lebih dari sekadar insiden tak terduga di perbatasan. Cahaya pedang berwarna abu-abu keunguan, lebih dari 300 lampu jiwa yang padam, dan 4 kata, Chaos Grid Luo, semuanya secara diam-diam menyampaikan hal yang sama, hari-hari damai yang telah dijalani klan Dewa Tudi mungkin telah berakhir. Angin di luar aula utama bertiup masuk melalui jendela, membuat dasar-dasar lampu jiwa yang kosong bergemerincing lembut, seolah-olah seseorang sedang membunyikan lonceng dengan lembut di kejauhan, tetapi tidak ada yang menjawab.